bahwa dia telah menghancurkan Imli. Dia sangat yakin jika Imli telah berakhir karena kehancurannya. Saat itu, Anu yang berada di belakang Malini, dia langsung bergumam jika Malini harus melanjutkan hidupnya. Nah fans, kini produser membuat cerita menjadi dipersingkat, di mana menjadi 5 tahun kemudian. Ketika itu, Seleb ART menyediakan berita-berita yang sangat viral di kalangan selebriti maupun di kalangan artis-artis dalam negeri maupun luar negeri. Simak dan mari kita simak dan selengkapnya mengenai channel Seleb ART. Dan jangan lupa subscribe, like. Imli. Gudia bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Nila menjawab kulit Imli akan terbakar. Imli akan terbakar seperti perasaanmu yang terbakar melihat ini bersama Aryan. Imli akan membatalkan ritualnya sendiri dan kuingatkan jangan sampai ada yang mengetahui bahwa kau melemparnya, kata Nila. Di satu sisi Aryan menghentikan Imli memasuki rumah dan membawa rotan air sambil mengarahkan padanya. Imli tersenyum dan menunjukkan wajah kepolosan, agar Aryan tidak mengotori pakaiannya. Aditya yang melihat kedekatan mereka berpikir ia akan memberikan warna terlebih dahulu pada Imli sebelum Aryan. Dia pun mengambil warna dan berjalan menuju mereka. Sedangkan di sisi lain Gudia membawa air racun tersebut dan berusaha untuk melemparkannya ke tubuh Imli, namun Aryan melihat Aditya ingin melemparkan warna pada Imli, sehingga Aryan langsung melindunginya dan air racun itu mengenai pundak Aryan. Aditya merasa kesal karena gagal menerapkan warna pada Imli, sedangkan Gudia nampak khawatir karena air racun itu malah mengenai tubuh Aryan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat Holy. Imli berkata bahwa Aryan tidak bisa memberi warna padanya. Berani sekali kau menyentuhku, sudah kukatakan kau tidak bisa memberikan warna padaku, kata Imli. Imli ingin menyentuh pundak Aryan, namun dia merasakan sakit dan memilih pergi meninggalkannya. Aryan mencoba melepaskan pakaiannya dan bertingkah bodoh karena masih terpengaruh alkohol saat itu. Imli masuk dan berteriak melihat Aryan melepaskan pakaian. Mereka berdebat satu sama lain dalam keadaan mabuk, sampai akhirnya Imli menarik kaos dalamnya dan bertanya kenapa Aryan memberinya pengkhianatan. Di satu sisi Aryan menghentikan Imli memasuki rumah dan membawa semprotan air sambil mengarahkan padanya. Imli tersenyum dan menunjukkan wajah kepolosan, agar Aryan tidak mengotori. Malam di Bangdan dia diperlihatkan sosok lelaki tua masuk ke dalam sebuah bar. Di sana banyak orang-orang menikmati minuman keras. Lelaki tua itu menuju meja bartender meminta memberinya 4 botol minuman keras dan mencoba sedikit mengorek keterangan dari mana mereka mendapatkan minuman itu, dan ketika akan pergi seorang preman mengetikkannya dengan todongan senjata. Lelaki tua mencoba melawan dan ketika ditanya siapa dia sebenarnya, lelaki tua melepas kumis dan kacamata sebagai penyamarannya dan dia adalah Imli. Imli melawan para preman. Pada saat yang bersamaan kita akan diperlihatkan Aryan yang menjalani kehidupan malamnya dengan bertarung bebas di jalanan. Banyak orang kecewa bertaruh untuk Aryan karena Aryan sendiri sedari tadi diam saja, tidak membalas meski mendapatkan pukulan dari lawannya. Salah satu teman Aryan meminta untuk menunggu dan menonton bagaimana Aryan akan mengatasi semua ini.
Lawan terus memukuli Aryan, menanyakan apakah dia datang di sini untuk mati. Aryan tampaknya sengaja membiarkan lawan untuk memukulinya seolah dia ingin melampiaskan kesalahannya pada Imli. Aryan mengatakan dia punya teman yang selalu berada di sampingnya. Dia tidak ingin bertemu dengannya, tapi sekarang dia ingin bertemu dengannya. Lawan memukulnya dan bertanya siapa temannya itu. Aryan pun melayangkan satu pukulan mematikan yang membuat lawannya langsung jatuh pingsan dan mengatakan bahwa temannya adalah kematiannya yang bahkan tidak akan menyentuhnya hari ini. Kembali ke bar, Imli memperkenalkan dirinya sebagai jurnalis independen Imli yang mengadakan operasi tangkap tangan untuk mengungkap bisnis minuman keras ilegal mereka. Imli melakukan itu karena banyak suami di desa Pangdandia yang bertindak kasar pada keluarganya, bahkan tidak mengurusi anak istrinya karena uang mereka digunakan untuk membeli minuman keras. Seketika Chini meledek Giris, bahkan dia menyebutkan jika Giris adalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik topeng. Mendengar itu, Giris menjadi sangat marah sehingga dia langsung mengangkat tangannya. Namun sebelum Giris berhasil melukai Chini, terlihat Aryan datang ke sana. Giris yang menjadi sangat tegang, dia pun menyerang Aryan dengan sebuah botol, tetapi Aryan dapat menangkisnya. Namun kemudian Giris berhasil memukul Aryan, hingga pada saat itu pandangan Aryan langsung tertuju pada sebuah tas besar dan melihat Chini yang bersembunyi di bawah meja. Aryan pun menyadari jika Giris telah menculik seorang anak kecil. Tanpa pikir panjang, Aryan langsung menghajar Giris hingga tak berdaya. Lalu Aryan mengangkat tas besar itu dan dia meminta Chini untuk masuk ke dalam tas itu. Chini terlihat sangat kesal, namun ia pun menuruti perintah Aryan. Dia pun melompat masuk pada tas tersebut. Ternyata saat itu Aryan menggunakan tas tersebut untuk menggendong Chini agar Chini selamat dari serangan Giris, karena pada saat itu Giris kembali menyerang. Tetapi Aryan berhasil menahannya. Lalu dia pun mencoba untuk melepas penutup kepala Giris. Tetapi sayangnya pada saat itu Giris langsung mendorong Aryan dan dia pun langsung melarikan diri. Di sana Aryan langsung bertanyakan keadaan Chini apakah dia baik-baik saja. Chini malah menegur Aryan jika seharusnya Aryan tidak menanyakan keadaannya. Dan Aryan harus mengejar Giris dan kemudian menyerahkannya ke kantor polisi. Sementara itu ternyata Giris berpapasan dengan Imli. Dan ketika Imli menyadari itu adalah Giris, dia langsung menteriakinya. Ketika Imli hendak mengejar Giris, dia menyadari jika Chini tidak ada bersamanya. Akhirnya karena khawatir kepada Chini, Imli pun memutuskan tidak mengejar Giris dan dia pun mencari-cari Chini di penginapan tersebut. Sementara Chini yang masih bersama Aryan, dia pun memuji Aryan sebab Aryan seperti pahlawan bagi dirinya. Aryan mengatakan bahwa dia bukan pahlawan tetapi dia akan menjadi teman Chini. Namun Chini menolak karena Aryan tidak bisa menjadi temannya begitu saja sebab mereka baru bertemu. Dan Chini bersikukuh jika Aryan adalah pahlawannya karena telah mengalahkan kejahatan. Lalu dengan polosnya Chini bertanya kepada Aryan apakah Dewi Sita yang telah mengirim kedatangan Aryan. Mendengar ucapan Chini, tentu Aryan langsung teringat akan Imli karena dalam keadaan apapun Imli selalu mengingat nama dewinya. Seketika Aryan pun bertanya kepada Chini bahwa dia telah menghancurkan Imli. Dia sangat yakin jika Imli telah berakhir karena kehancurannya. Saat itu Anu yang berada di belakang Malini, dia langsung bergumam jika Malini harus melanjutkan hidupnya. Nah fans, kini produser membuat cerita menjadi dipersingkat di mana menjadi 5 tahun kemudian. Ketika itu terlihat seorang kakek tua sedang memegang lentera dan dia sedang berjalan di kegelapan dengan cahaya dari lentera itu. Kemudian si kakek tua itu mengetuk pintu sebuah rumah. Lalu ketika pintu itu dibuka, dia mempertanyakan apa yang kakek itu inginkan. Kakek itu mengatakan bahwa dia ingin minum. Bahkan dia memberikan uang berseri kepada pria tersebut. Pria itu menyamakan uang berseri tersebut dan dia mempersilahkan si kakek tua itu untuk masuk. Ternyata setelah kakek tua masuk ke dalam, banyak orang yang sedang mabuk di sana. Kemudian kakek tua itu menyimpan lenteranya di meja dan dia meminta pelayan untuk memberinya 4 botol minuman. Lalu ketika pelayan itu pergi untuk mengambilkannya, terlihat pria lain datang ke sana dan dia bertanya kepada kakek tua apakah kakek tua memiliki uang.
Kakek tua itu menjawab bahwa dia memilikinya. Lalu sambil berbisik kakek tua itu bertanya, dari mana mereka mendapatkan minuman, sebab di daerah sini sangat dilarang oleh pihak pemerintah. Kala itu si pelayan yang baru datang ke sana, dia memberitahukan jika mereka tidak membeli dari manapun, sebab mereka membuatnya sendiri. Dia juga memberitahukan jika mereka memiliki pabriknya di halaman belakang. Kemudian terlihat si pria itu mengeluarkan senjata api dan dia meminta si kakek tua untuk segera pergi dari sana. Kakek tua itu dengan langkah terpongoh-pongoh dia pun berjalan pergi dari sana. Tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti karena si pria tadi menodongkan senjata kepada kakek tua itu. Kakek tua itu langsung melepaskan senjatanya dan dia memukul si pria itu dengan menggunakan tongkatnya. Lalu terlihat pria lain bertanya siapakah si kakek tua itu. Si kakek tua itu melepas kumisnya dan kemudian melepas penutup kepalanya, yang ternyata dia adalah Imli. Sementara itu, adegan langsung beralih ke jalanan yang sedang diguyur hujan. Kala itu, terlihat Aryan sedang dipukuli oleh lawannya, hingga membuatnya berkali-kali terjatuh karena terluka. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari kami, agar gak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Mohon dukungannya ya guys. Subscribe to my YouTube channel Seleb ART. Terima kasih.